Ada harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka ini, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Secara bahasa, secara lughah, secara ilmu bahasa itu artinya jelas, cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan. Kenapa? Karena asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah ada orang-orang kafir, yaitu kaum Bani Khajrat dan Bani Aus yang selalu bermusuhan. Mereka orang-orang bukan beriman. Tapi dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang-orang beriman dan orang-orang yang bersaudara, bersahabat, tidak lagi perang. Nah, ketika Rasulullah dan para rombongan hijrah ke Madinah, mereka ini sangat bersyukur menyambut Nabi SAW dan menyerahkan berbagai macam harta kepada Rasulullah. Turunlah ayat ini, qul la as'alukum alaihi ajran. Katakannya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas dakwahku sehingga kalian menjadi beriman, kira-kira begitu. Tetapi cinta dan kasih sayang di dalam kekerabatan, kekeluargaan. Muhajirin sama Ansor, jalinlah cinta dan kasih sayang antara keluarga-keluarga Bani Arab, Quraisy dan orang-orang Khazraj dan Aus. Jalinlah cinta dan kasih sayang kekeluargaan. Jadi bukan cinta dan kasih sayang untuk keluargaku. Islam adalah agama yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang nepotisme. Aku berjuang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tidak minta imbalan untuk mencintai keluargaku, tidak. Kalau ada satu hadis yang mengatakan cintailah keluargaku, benar. Tapi jangan sandarkan ini kepada Asy-Syura ayat 23. Karena Asy-Syura ayat 23 bukan berarti perintah mencintai keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini punya Bang Haji Roma ini masih lumayan daripada punya Kiai Nur Ihya ketika menafsirkan ayat itu, dimaknai adalah saya berdakwah ini karena saya sayang kepada kalian. Kalian saudara saya. Atas nama kasih sayang saya dakwah kepada kalian. Saya bukan minta upah. Itu tafsiran tidak ada dudukannya sama sekali. Kalau punya Bang Haji ini ya agak lucu sebetulnya ya. Ini masih saya temukan dasarnya yang bisa disebut Bang Haji ini bukan mengada-ngada dalam penafsirannya. Cuma Bang Haji ini ya wallahu alam, apakah bisa mengakses kitabnya, apakah bisa baca, atau hanya membacakan sesuatu yang mungkin sudah ada konseptornya. Karena kalau misalnya Bang Haji bisa membaca kitabnya, Bang Haji ini lucu. Mengaji tafsir dengan cara begitu lucu. Yang pertama ngegas meluruskan, artinya mengatakan salah. Lalu disampaikan yang benar. Jadi illal mawaddata fil qurba itu Bang Haji, saya bacakan dari tafsir yang paling tua ya, yang sering kita dengar ya, yaitu tafsirnya At-Tabari. Itu ada banyak sekali pendapat. Lucunya yang punya pendapat yang disampaikan oleh Bang Haji itu pendapat paling bawah, tapi oleh Bang Haji digunakan untuk mengkritik punya Habib Taufik. Inilah kalau nggak ngerti sebetulnya, nggak ngerti hierarkinya gitu lah ya. Yang pertama begini, illal mawaddata fil qurba itu ada 15 riwayat yang pemaknaannya adalah, saya tidak usah baca kitabnya ya, karena untuk Bang Haji ini kan, Rasul itu berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, Bang Haji. Jadi bukan kepada orang beriman, kepada orang kafir Quraisy, dan ini penafsiran yang paling benar. Baik yang diucapkan oleh Ibnu Katsir wal haqqu, bahasanya kalau yang diucapkan oleh At-Tabari
Wa aula, yang lebih utama adalah penafsiran yang ini. Jalurnya 15 riwayat. Apa itu penafsirannya? Yang pertama adalah, kalian ini kan keluarga saya toh. Saya berdakwah kepada kalian ini bukan saya minta duit, tapi saya cuma mengingatkan. Artinya nggak minta apa-apa. Tapi saya cuma mengingatkan, udzakirukum. Saya mengingatkan bahwa saya ini keluarga kalian. Makanya fi di situ maknanya adalah li'adlih. Itu di tafsir lain ya. Jadi saya berdakwah kepada kalian ini bukan saya minta harta, bukan saya minta apa-apa, tapi tolong cintai saya. Maksudnya cintai di situ adalah muamalah hasanah. Perlakukan saya ini dengan baik karena saya masih kerabat dengan kalian. Itu penafsirannya Ibnu Abbas. Jadi Rasul itu mengingatkan kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, kita sekeluarga loh. Boleh jadi kita beda masalah ini, tapi tolong tetap saya dihargai, saya tetap harus dihormati, tetap disayangi. Tetap kamu harus perlakukan saya sebagai kerabat. Itu kepada orang kafir Quraisy, Bang Haji, bukan kepada sesama beriman kalian harus berhubungan sebagai kerabat, bukan itu ya. Satu. Ini jalur 15 tafsir, 15 riwayat, ini yang paling unggul. Ini yang dihukumi aula oleh At-Tabari. Kemudian yang kedua ada yang seperti Habib Taufik itu, yaitu saya tidak minta apa-apa kecuali ya kamu cintailah korobati. Ada itu Bang Haji, ada 4 riwayat jalur itu. Ada lagi 5 riwayat. Al-mawaddah fil kurba itu justru kalian mencintai Allah dengan melaksanakan taqarrub ilallah. Jadi al-mawaddah mencintai Allah, al-kurba taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada urusannya dengan keluarga, nggak ada urusannya dengan kekeluargaan. Kerabat itu dicerabut dari akar kata, yaitu korubah, maknanya dekat. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ucapkan ya Muhammad kepada orang-orang itu, saya tidak minta apa-apa, saya hanya mau kalian mencintai Allah lalu bertaqarrub kepada Allah dengan berbuat amal-amal yang baik. Ini ada 5 riwayat. Ada 1 riwayat seperti yang punya Bang Haji, riwayat dari Abdullah bin Qasim. 1 riwayat ya, yaitu adalah ini perintah untuk silaturahmi gitu Bang Haji ya, antasilu arhamakum ya, atau korobatikum. Itu 1 aja yang begitu Bang Haji ya. Jadi saya tidak bilang Bang Haji salah, cuman nggak tahu menempatkan saja. Jadi ada riwayat yang punya Bang Haji itu satu-satunya riwayat itu. Nah, jadi ayat itu adalah, katakan ya Muhammad, kamu tidak minta upah apapun kepada mereka, tapi ingatkan bahwa mereka untuk saling bersilaturahmi, menjaga kerabat, ya, mencintai sesama kerabat. Nah sekarang dari semua jalur riwayat ini lalu ditarik kepada kajian bahasa. At-Tabari itu menganalisa pada akhirnya dengan secara bahasa. Karena kalau misalnya yang dituntut adalah mawaddatu qorobatin Nabi, mencintai keluarga Nabi, maka mestinya tidak pakai fi. Illa mawaddatal kurba, langsung mestinya begitu. Atau misalnya mau dimaknai taqarrub ilallah, atau kalian antar sesama saling bersilaturahmi, maka mestinya illal mawaddatah bil kurba atau bidzil kurba. Jadi kecuali diminta kalian ini satu aja yang diminta, yaitu kalian itu al mawaddah, saling mencintai ya, bidzil kurba, dengan sesama kerabat kalian. Nggak ada hubungannya dengan Nabi. Ya. Atau ilal mawaddata, kalian mencintai Allah bil kurba, dengan taqarrub ilallah, melaksanakan amal-amal baik. Itu Bang Haji kalau ngaji tafsir begitu, simpelnya begitu. Kemudian yang menarasikan salah ya, yang menarasikan penafsiran keliru itu ada, yang menyalahkan punya Habib Taufik itu dianggap itu tafsiran yang keliru ya. Itu narasinya, penafsiran yang keluar dari konteksnya itu adalah tafsirnya Ibnu Asyur kalau tidak salah, di mana di situ dijelaskan bahwasanya kalau dimaknai ini adalah permintaan mencintai keluarga Nabi, ini nggak cocok dengan bahasa. Tetapi di situ juga dijelaskan Bang Haji, kalau cerita Bang Haji tentang asbabun nuzul yang di Madinah Rasul hijrah, orang-orang datang menyambut terus mau menyerahkan apa, itu cerita Israiliyat Bang Haji, karena berarti ayat itu Madiniyah Bang Haji, padahal ayat itu Makiyah, turunnya di Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi agak rumit Bang Haji, nggak sesimpel itu. Mengkritik orang itu nggak simpel Bang Haji. Kalau kita ngerti, nggak kok ngeritik orang, agak lucu-lucu nanti ya.
Makanya nggak heran sekelas Prof. Yai Said Agil Siraj itu membacakan ayat itu ketika bicara apa? Kita harus mencintai dzurriyyah Nabi Habib Rizik. Lah, itu sudah populer narasinya Yai Said itu. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Artinya konsep mencintai dzurriyyah Nabi ayatnya itu. Jadi bukan salah. Tetapi memang ada penafsiran yang lebih unggul. Mestinya Bang Haji kalau mau mengkritik itu ada 4 jalur riwayat. Hantam dengan minimal yang 5 atau yang 15 riwayat. Dihantam dengan yang 1 riwayat. Ya karena mungkin Bang Haji nggak tahu juga riwayatnya yang mana aja. Ya. Malah bawa-bawa cerita Israiliyat. Ya setidaknya saya juga pakai kitab Tafsir Ibnu Ashur yang itu adalah cerita palsu. Tentang orang-orang Ansor yang berkata harta kami untukmu ya selalu turun ayat itu. Enggak, ayat itu kepada orang-orang Quraisy. Jadi Nabi itu kan satu keluarga dengan orang Quraisy. Maka walaupun mereka tidak terima dengan dakwah Nabi, tapi tidak boleh menyakiti. Kita masih keluarga. Sama dengan bahasa beginilah. Mungkin kamu mencalonkan diri itu. Lalu kamu dimusuhi oleh keluarga kamu karena mungkin mereka punya pilihan lain. Atau kamu berbeda pilihan dengan keluarga kamu, dengan kerabat kamu, ya satu suku atau satu bani gitu. Kamu bilang kepada mereka, ya memang kita beda pilihan, tapi kita tetap keluarga toh. Artinya tidak boleh lalu kamu bersikap buruk kepada saya, itu maksudnya Nabi. Mengingatkan orang-orang kafir Quraisy itu, biar mereka itu muamalahnya itu mujamalah. Ya efek dari mawaddah ya. Karena mawaddah itu maksudnya adalah muamalatun hasanatun, bukan perasaan. Karena kalau perasaan itu di tafsirnya ya, itu adalah infial, sesuatu yang terjadi begitu saja, tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi maksudnya Nabi itu adalah, ya kamu ini kan masih keluarga saya toh. Maka saya ingatkan, saya ini keluarga kamu, saya ini ponakan kamu, saya ini sepupu kamu, kita ini satu Bani Quraisy. Ya walaupun kamu tidak mau terima dakwah saya, tapi jangan menyakiti saya. Atas nama kita ini masih keluarga. Nah itu ya. Tapi mau diterjemahkan ya sudah, kalian silaturahmi saja boleh. Walaupun namanya silaturahmi itu ya orang yang satu keluarga Bang Haji. Jadi bahasa dalam kekeluargaan itu nggak ada. Jadi kurba itu dimaknai kerabat, berarti keluarga. Memang hubungan nasab, bukan dalam kekeluargaan. Tapi saya nggak mau nyalahkan lah. Boleh lah ya. Toh maksudnya itu adalah silaturahmi ya. Silaturahmi sesama suku Hazraj, suku Aus dan sebagainya saling bersilaturahmi. Tapi ya saya udah kayaknya terlalu merendahkan kitab kalau saya baca hanya untuk menanggapi Bang Haji. Allahumma dinna tasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.